Hai semuanya, kami dari kelompok 9 kelas hukum dan Politeknik Imigrasi akan menjelaskan mengenai kausalitas hukum pidana. Video ini dipersembahkan oleh Jayadi Al-Amin, Reno Putra Ramdo, dan Syifa Amalia. Apa itu kausalitas hukum pidana? Kausalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kausalitas berarti sebab dan akibat. Jadi secara luas ya, kausalitas dalam ranah hukum yaitu kalau kita ingin berbuat sesuatu, kita harus memperhatikan hukum terlebih dahulu. Kesimpulannya, kausalitas adalah prinsip sebab akibat ilmu pengetahuan yang dengan sendirinya bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantara ilmu. Kausalitas hukum pidana. Kausalitas tidak diatur dalam KUHP, tetapi terkait dengan pertanyaan besar yaitu penyebab atas hasil tindak pidana oleh pelaku kejahatan. Apakah akibat kejahatan sudah mencukupi untuk dipertanggungjawabkan pelaku? Dalam delik-delik tertentu di KUHP, diperlukan sebab akibat untuk mempidana seseorang. Ilmu pengetahuan hukum pidana menjadikan kausalitas untuk menentukan tindakan mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang oleh hukum. Contoh kasus seorang profesor Gurel. Seorang perawat sudah dilarang dokter untuk memberikan obat tertentu untuk seorang pasien, tetapi tetap diberikan. Sebelum obat tersebut diberikan, ada seorang mbak membunuh memasukkan racun ke dalam obat tersebut. Kepada pasien tanpa diketahui perawat. Akibat minum racun, maka pasien meninggal. 1. Adekuat objektif, memenuhi syarat secara objektif. 2. Adekuat subjektif, memenuhi syarat secara subjektif. 3. Muncullah hipotesis bahwa perbuatan manakah Menurut ajaran adekuat objektif, karena jururawat tidak dapat membayangkan atau tidak mengetahui perihal dimasukkannya racun, maka perbuatan meminumkan obat pada pasien bukanlah penyebab kematian pasien. Perbuatan meminumkan obat dengan kematian tidak ada hubungannya. Menurut ajaran adekuat objektif, karena perbuatan orang lain memasukkan racun ke dalam obat tadi menjadi pertimbangan dalam upaya mencari penyebab matinya, walau tidak diketahui oleh jururawat, perbuatan jururawat yang meminumkan obat yang mengandung racun adalah adekuat terhadap matinya. Karenanya, itu ada hubungan kausal dengan akibat kematian pasien. pada kasus di atas muncullah hipotesis bahwa perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang dan siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Pentingnya kausalitas bagi aparat hukum. Hubungan sebab akibat dalam suatu tindak pidana disebut juga kausalitas. Sangat penting dipahami seluruh aparat penegak hukum. Sebab aparat yang memproses suatu tindak pidana perlu mengetahui penyebab terjadinya suatu akibat tindak pidana, yaitu unsur delik material. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan. Baik, halo semuanya. Gimana video sebelumnya tadi? Itu sedikit perkenalan mengenai kausalitas hukum pidana. Nah, di sini kami pengen perkenalkan diri terlebih dahulu nih dari suara-suara kami. Saya Jayadi Al-Amin. Saya Syifa Amalia. Saya Reno Putra Ramdo. Baik nih, kita mau bahas apa dulu nih? Kayaknya Ramdo punya bahasan tersendiri tuh. Coba Ramdo tuangkan dulu. Ya, di sini saya mau bahas tentang pengertian kausalitas secara universal atau umum. Ya, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kausalitas itu berarti sebab akibat. Nah, jadi begini ya penjelasannya. Pernah dong mendengar sebuah pepatah, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai? Nah, Pernah. itu salah satu contoh argumen sebab akibat atau kausalitas. Nah, dalam argumen sebab akibat itu terdapat dua premis, yaitu kita anggap sebagai premis A dan premis B. Satu premis adalah sebab dan yang lain adalah akibat. Nih, gue kasih contoh ya. Misalnya Jai nih, gue jadiin contoh. Nah, Jai rajin berolahraga. Itu premis A. Dan tidak pernah absen karena sakit. Nah, yang kedua itu premis B-nya. Dan kesimpulannya adalah, jika kita rajin berolahraga, membuat kita tidak mudah sakit. Atau A menjawabkan yang B. Nah, jika sudah ada premis, sebab atau premis akibat, maka argumen kita dapat dikatakan lengkap. Nah, tapi ada namunnya nih.
argumen lengkap belum tentu meyakinkan. Nah, maka kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Yaitu kolerasi antara dua hal. Kolerasi yang dimaksudkan adalah hubungan antar dua hal itu konsisten. Adapun maksudnya, jika ada A, makan, dan ada B, begitu juga jika ada B, maka harus ada A. Yang kedua, pertimbangkan penjelasan lainnya. Maksudnya, harus ada pelengkap untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya, anak-anak suka mengkonsumsi gula. Anak-anak sakit gigi. Nah, dalam hal ini mengandung sebab akibat namun kurang meyakinkan. Bandingkan dengan anak-anak sering sakit gigi. Anak-anak cenderung banyak mengkonsumsi gula. Sisa-sisa gula mengundang bakteri perusak gigi. Nah, ditambah anak-anak kurang disiplin untuk menggosok gigi. Jadi, wajar jika banyak mengkonsumsi gula itu menyebabkan anak-anak sakit gigi. Nah, di sini ada kausalitas dalam ranah hukum. Nah, dalam ranah hukum ini sendiri, maksudnya adalah kalau kita ingin berbuat sesuatu, kita harus perhatikan hukum. Nah, dari itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas adalah prinsip sebab akibat atau ilmu pengetahuan yang dengan sendirinya bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantaran ilmu. Jadi itu, apakah mungkin teman Jayadi atau Siva bisa menambahkan? Oke, kayaknya giliran gue deh. Jadi dari Ramdo itu artinya harus sebab akibat itu harus meyakinkan. Jadi gak bisa sebab akibat itu gak ada premis-premis yang lengkap gitu ya. Jadi setiap sebab akibat itu kausalitas itu harus lengkap gitu ya. Ya. Oke. Jadi ini gue mau jelasin kausalitas dalam hukum pidana aja. Jadi kausalitas benar nih, gak ada dalam KUHP. Namun kausalitas dalam hukum pidana itu terkait dengan sebuah pertanyaan besar, yaitu siapakah yang bisa ditempatkan sebagai penyebab atas hasil dari pidana tersebut, tindak pidana ya maksudnya ya. Jadi jawaban atas pertanyaan ini memiliki hubungan erat dengan apakah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan seorang pelaku dengan hasil kejahatan itu tersebut, atau nih apakah hasil dari kejahatan tersebut sudah mencukupi untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dari tindak pidana tersebut. Jadi dalam hukum pidana itu penentu sebab suatu akibat dalam hukum pidana atau KUHP tidak memberi petunjuk tentang cara penentuan suatu akibat yang melahirkan delik. Jadi KUHP itu hanya menentukan dalam beberapa pasal bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut. Contoh pasal tentang pembunuhan 338. Jadi harus ada sebab akibat baru dapat ditentukan bahwa itu adalah orang tersebut pelaku dari pembunuhan tersebut. Jadi ilmu hukum pengetahuan hukum pidana menjadikan kausalitas itu untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Nih, contoh nih, seorang bapak mengendari sepeda motor hendak menyeberang jalan dengan mengambil jalur yang lain dengan berbelok ke kanan tanpa memperhatikan keadaan dari arah belakang, dan ketika itu ada sebuah mobil melaju dari arah belakang dengan cepat. Nah, ada situasi seperti itu, si pengendara sudah menginjak rem sekuat tenaga dan menghasilkan suara gesekan ban di jalan yang sangat keras. Jadi menyebabkan bapak itu terkejut, walaupun mobil tidak sampai menabrak keras sepeda motor, tapi bapak itu pingsan, kemudian dilarikan ke rumah sakit, lalu meninggal. Jadi bingung ya, jadi ya penyebabnya kan. Nah, penyelidikan tuh dilakukan terhadap pengendara bermotor dengan kurang hati-hati, menyebabkan orang meninggal 359. Jadi pada saat dilakukan hasil otopsinya menyebutkan bahwa kematian korban disebabkan serangan jantung dan terbukti secara medis bapak tadi pengidap penyakit jantung.
dengan berdasarkan hasil otopsi, penyidikan itu dihentikan. Akan tetapi ahli waris korban nih tidak menerima penghentian penyidikan dan mengajukan upaya pra-peradilan terhadap penyidik agar pengadilan menetapkan bahwa penghentian penyidik tidak sah dan memerintah penyidik untuk meneruskan perkara. Nah, dalam hal ini pengadilan tentu pasti sukar kan untuk ambil keputusannya, karena ada 6 faktor nih kausalitasnya. Jadi satu, korban berbelok ke kanan menyeberang dengan tiba-tiba mengakibatkan kecelakaan. Ada juga yang kedua, pengemudi mobil sekuat tenaga menginjak rem. Dan yang ketiga, adanya bunyi keras karena gesekan ban dengan aspal. Yang keempat, korban terkejut. Nah, yang kelima, kambuhnya penyakit jantung korban. Dan yang keenam, tidak segera mendapatkan pertolongan medis. Nah, itu menyebabkan pentingnya kausalitas itu ya. Jadi kita tuh bisa menentukan nih, apakah ini termasuk tindak pidana atau bukan. Makanya penting banget kausalitas itu dalam apa ya istilahnya, dalam menentukan suatu tindak pidana itu, menentukan pelaku, apakah pelaku itu harus bertanggung jawab atau tidak terhadap apa yang dia perbuat. Itu menurut gua. Kalau Sipa gimana? Nah, ada lagi nih contoh kasus yang dikemukakan sama Profesor Mulyatno. Tahu kan Profesor Mulyatno siapa? Dia itu seorang jaksa dan guru besar di ranah hukum di Indonesia. Jadi contoh kasusnya gini, ada seorang juru rawat nih, dia dilarang sama dokternya untuk memberikan obat tertentu buat seorang pasien. Tapi sama juru rawat ini tetap dikasihkan obatnya. Tapi sebelum obat itu diberikan kepada pasien, ada orang lain juga yang bermaksud membunuh si pasien dengan memasukkan racun pada obat itu yang tidak diketahui oleh juru rawat. Nah, karena si pasien itu meminum obat yang udah dimasukin racun, maka racun itu menimbulkan akibat matinya pasien. Nah, ada dua ajaran adekuat nih. Adekuat sendiri itu merupakan kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu harus memadai. Nah, di sini ada 2 adekuat, yaitu adekuat subjektif dan adekuat objektif. Adekuat subjektif sendiri itu 1, juru rawat tidak dapat membayangkan atau tidak mengetahui perihal dimasukkannya racun, maka perbuatan meminumkan obat pada pasien bukanlah penyebab kematian pasien. Perbuatan meminumkan obat dengan kematian tidak ada hubungan kausalnya. Nah, kalau dipandang dari sudut pandang adekuat objektif, karena perbuatan orang lain memasukkan racun ke dalam obat tadi menjadi pertimbangan dalam upaya mencari penyebab matinya, walaupun tidak diketahui oleh juru rawat, perbuatan juru rawat yang meminumkan obat yang mengandung racun adalah adekuat terhadap matinya. Karenanya itu ada hubungan kausal dengan akibat kematian pasien. Jadi bedanya itu kalau subjektif itu dilihat dari bagaimana si pasien bisa, bagaimana pasien itu mati bukan karena juru rawatnya, tapi kalau objektif itu secara objeknya, apa yang nyata, apa yang telah terjadi itu karena si perawatnya memberikan obat pada pasien yang akhirnya menyebabkan kematian. Nah, tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Jadi di sini karena ada 2 adekuat ini menyebabkan kebingungan atau dalam bahasanya menyebabkan ambiguitas. Nah, makanya harus ada faktor yang saling berhubungan agar memecahkan suatu kasus tindakan pidana ini. Nah, pada kasus di atas muncullah hipotesis bahwa perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang dan siapa saja yang diminta pertanggungjawaban pidananya. Kausalitas dijadikan sebagai filter. Filter itu saring dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Sebagai filter, kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual dalam arti nyata, fakta yang ada
yang dilakukan pelaku. Setelah perbuatan faktual terjaring, selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya, maka seorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya. Jadi kausalitas di sini sangat membantu si perawat agar ditemukannya titik terang suatu tindak pidana. Coba. Oh gitu. Iya. Tapi menurut kalian ada nggak sih contoh kasus ya yang nyata yang pernah terjadi di Indonesia sih tentang pentingnya kausalitas? Ada nggak ya? Ada. Kalau menurut gua nih, kayaknya kasus ini deh, kasus Mirna deh. Coba nih, kalau kasus Mirna itu kan dia itu tewasnya Mirna itu karena meminum kopi di salah satu mall kan di Jakarta ya pada bulan Januari 2016. Nah, itu dia tuh udah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi nih yang gua tahu ya ada beberapa apa sih yang menyimpang, yang kurang pas gitu ya. Jadi dalam menentukan sebab kematian korban itu, bahwa hakimnya itu tidak menentukan sendiri penyebab kematian korban yang jelas-jelas bukan kompetensinya, karena hakim bukan dokter kan. Yeah. Tapi hakim itu menimbulkan sebab kematian berdasarkan fakta-fakta persidangan yang merupakan keterangan saksi-saksi, fakta yang dihadirkan di persidangan, surat, alat bukti elektronik, dan keterangan para ahli toksikologi namanya, dan juga kedokteran forensik ya kalau nggak salah kata majelisnya ya. Tapi nih buktinya itu tidak semata-mata pas gitu, karena di CCTV itu dari awal sampai akhir itu tidak memperlihatkan kapan Jessica meletakkan racun tersebut ke kopi Mirna. Itu masalahnya. Nah, bener tuh Jay. Jadi ada pendapat dari pakar hukum pidana bahwa sebaiknya pengadilan menggunakan salah satu doktrin kausalitas dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi masalah-masalah pembunuhan di Indonesia ini memang harus menggunakan doktrin kausalitas atau ilmu kausalitas lah kalau kita bilang. Kesalahan dalam menetapkan doktrin kausalitas bakal menyebabkan ketidakrelevanan. Maka ini harus hati-hati banget nih kalau kita menggunakan doktrin kausalitas. Soal ya, betul itu. Untuk memberikan doktrin kausalitas itu dapat menentukan juga perbuatan yang menjadi sebab kematian Mirna ya. Kita tahu sendiri lah kausalitas itu sebab akibat. Jadi harus ditemukan suatu perbuatan yang saling berhubungan dengan kematian Mirna. Jadi tidak boleh putus. Jadi itu harus saling berhubungan. Bagaimana bisa Mirna mati karena karena secangkir kopi. Jadi harus ditemukan perbuatan yang saling berhubungan itu tadi. Kesulitan terbesar dalam kasus Mirna ini bukan perbuatan yang memasukkan sianida ke dalam minum Mirna. Jadi itu tuh benar, itu masalahnya ya. Padahal udah masih banyak ya. Iya, padahal dia sendiri udah kausalitas itu. Iya, karena bener nih di CCTV itu memang benar-benar nggak ada waktu si Jessica itu memasukkan sianida ke kopinya. Tiba-tiba si Mirna itu minum nih, tapi nggak ada nih sebelumnya dimasukin videonya, CCTV-nya maksudnya ya. Iya, betul. Gimana, Ramdo, menurut kamu? Jadi kalau menurut gua sih secara garis besarnya ya, ajaran kausalitas itu dipergunakan dalam rangka untuk mengetahui perbuatan apa itu penyebab kematiannya. Dengan kata lain, ajaran kausalitas ini berfungsi sebagai filter atau penyaring atas perbuatan-perbuatan yang relevan sebagai penyebab. Nah, jadi kesimpulan penting yang bisa ditarik bahwa pembunuhan yang bermotif politik dan bisnis itu merupakan kejahatan yang ditunjukkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, pembunuhan yang bermotif politik dan bisnis ini bukan sekedar menghilangkan nyawa seseorang, tetapi dia itu lebih mirip ke konspirasi dari aktor-aktor tertentu dan bagaimana prosesnya. Nah, menurut gua di hukum pidana sendiri dalam menentukan sebab kematian tidak menelisik jauh kepada motif politik, bisnis dan motif-motif lainnya. Tapi menurut gua bagi hukum pidana itu yang paling penting adalah menemukan perbuatan yang menjadi penyebab kematian.
dan setelah itu menemukan perbuatan yang menjadi sebab dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Nah, dalam hal menentukan pertanggungjawaban pelaku, motif tidak dipertimbangkan dalam menentukan kadar berat maupun kadar ringan hukumannya. Gimana nih, Sip, menurut gua? Bener, tadi kamu bilang hukum pidana itu yang paling penting adalah menemukan perbuatan yang menjadi penyebab kematian. Yang dimaksudkan asas doktrin kausalitas tadi. Jadi kausalitas itu penting banget dalam menentukan sebuah tindak pidana. Mau dibawa kemana nih tindak pidana ini, harus gimana. Jadi aparat penegak hukum juga harus tahu tentang kausalitas. Aparat penegak hukum itu penting untuk tahu hubungan sebab akibat dalam suatu tindak pidana. Karena aparat penegak hukum lah yang memproses suatu tindak pidana, bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana itu ada. Akibatnya adalah suatu unsur delik material. Jadi gitu tuh seputar tentang kausalitas. Contohnya dan kenapa sih penting kausalitas bagi aparat penegak hukum? Oke, jadi itu pembahasan kausalitas hukum pidana dari kami kelompok 9 kelas hukum D. Terima kasih ya udah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan juga menambah ilmu pengetahuan kalian. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.